Pernah saya jual data dia? Hah? Elia Maron itu paspornya di saya, ngurus visanya saya. Paspornya di Pak Lidara tuh visanya di saya. Waktu dia mau ke Amerika nih loh Bu, visa saya. Saya heran loh sama muridnya Iskariot ini. Coba ya teman-teman siapa yang tahu, nanti saya mau naik ke Komalnya, oke saya mau jelaskan ini. Bikin panas aja si Rudy Iskariot ini. Saya udah gak pernah ngebahas dia. Masih dibilang katanya saya minta balik duitnya anak Batak. Sejak kapan kita minta balik duitnya anak Batak? Dan saya tanya, saya transfer ke rekeningnya Elia Myron. Dia bilang Elia gak bisa ke ATM karena kondisinya sakit. Difoto lah si Elia. Saya transfer ke rekeningnya. Butuh berapa untuk biaya hidup? Sekian katanya. Saya transfer pada waktu itu ke rekeningnya Lina Wijaya. Lalu setelah Elia bisa sehat, saya tanya, sampai nggak ada nenek ke kamu yang saya transfer? Nggak sampai. Pada waktu nolong Elia Maren pun, pada waktu dikejar-kejar, kita transfernya ke rekening Lina Wijaya. 15 juta kita transfer. Selamatin dulu Elia, keluar dulu dari situ. Kita bilang 15 juta itu habis Pak 3 hari Pak. Nah, pada waktu kita mau bawa itu Elia, ini saya nggak pernah buka ke umum ya. Jadi Lina itu fitnah saya terus. Kalau Anda lihat tuh di video-videonya, Sofia Al-Hayat itu nggak punya duit lah, ngambil duit lah, bla 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 bla. Everybody knows what happened, ya. Saya nggak pernah buka ini karena Elia. Pada itu saya bilang sama Elia, kalau kamu mau bawa perkara ini ke pengacara, kita biayain. Kamu cari pengacara, kita bayarin, bawa ini ke masalah hukum. Elia bilang nggak mau, nggak usah lah Bu, nggak usah sampai ke masalah kerana hukum. Lebih baik udah dibiarin aja, nggak usah ditanggepin. Ya, pada waktu kan dia kan bawa kasusnya Elia Myron yang terkena sakit itu loh, Bapak mungkin nggak tahu ya, terkena sakit dan sebagainya. Itu dia bawa ke publik, dia bawa Elia Myron lagi bete dan sebagainya, dia ungkapkan itu di publik. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Memang luar biasa sekali teman-teman, kado yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Mulai dari Polycardus yang makin intens, saling bongkar-membongkar. Ada juga penghujat Islam, Deddy Saputra, yang akhirnya ditangkap teman-teman. Ditangkap ya. Dan ini dilanjutkan lagi. Bongkar-membongkar semakin panas teman-teman. Dari awal saya sudah katakan, salah satu Polycardus yang memegang rahasia, aib dari para Polycardus yang lain, yang paling banyak itu adalah Sofiatul, alias Lani Ekowati. Karena yang pertama, Lani Ekowati ini dianggap sebagai kakak senior. Dianggap sebagai orang yang bisa membantu problem-problem yang dihadapi Polycardus. Belum lagi, banyak sekali Polycardus baru, itu biasanya diorbitkan dan dibantu untuk dicarikan donatur, perangkat, dan sebagainya oleh Sofiatul. Jadi Sofiatul ini bisa dibilang menggantikan peran tanpa ragi di 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu,
Ada Polikardus baru muncul, butuh bantuan, butuh beli laptop, perangkat, dan sebagainya, biasanya tanpa ragi. Karena tanpa ragi yang dipercaya oleh organisasi penghujat Islam untuk merekrut sebanyak mungkin penghujat-penghujat. Tapi entah kenapa, beberapa tahun terakhir ini tanpa ragi bisa dibilang agak slow down dan mulai tidak dipercaya oleh para donatur-donatur untuk merekrut penghujat-penghujat baru. Karena mungkin dianggap gagal ya, tidak sebanding uang yang sudah donatur keluarkan dengan hasil dari tanpa ragi. Itulah kenapa organisasi-organisasi jahat ini yang ingin merusak Indonesia mengalihkan bantuan mereka kepada Sofiatul. Mereka suruh Sofiatul yang merekrut penghujat-penghujat yang mau diorbitkan, yang butuh perangkat, yang butuh perangkat-perangkat untuk menghujat Islam. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, rumah kah, mobil, laptop, apapun lah. Itu akan disediakan oleh organisasi di belakang Sofiatul ini. Dan sekali lagi teman-teman ya, apa yang saya sampaikan bukan isapan jempol, bukan tanpa data. Sofiatul sendiri mengaku di belakang dia ada nama-nama besar, ada organisasi-organisasi besar. Dan kalian bisa tafsirkan sendiri ya. Tanpa ragi teman-teman, dulu juga sama. Ada yang di belakangnya. Sekarang Sofiatul, coba lihat. Oki butuh sewa rumah supaya bisa live setiap hari. Langsung 7,5 juta keluar. Elia Miron, dulu dikatakan sakit, butuh biaya. 15 juta langsung transfer. Kiamat, Coki, 25 juta, 15 juta, 5 juta. Waduh, gampang sekali teman-teman. Seakan-akan uang itu nggak ada nilainya. Seakan-akan Sofiatul itu punya pohon yang menghasilkan emas dan uang. Luar biasa sekali teman-teman. Dan ini bukan isapan jempol sekali lagi. Organisasi yang di belakang Sofiatul itu nggak akan segan-segan untuk mengeluarkan dana gila-gilaan yang penting bisa hujat Islam. Dan salah satu keberhasilan Sofiatul yang paling dia banggakan adalah berhasil membawa Edis ke Amerika dan membantu Edis menjadi penghujat nomor 1. Jadi Sofiatul ini dulunya ya sempat jadi ratu penghujat, tetapi perannya sekarang berubah menjadi pembuat, pencipta dari penghujat-penghujat nomor 1 berikutnya. Jadi bisa dibilang dialah sosok di belakang layar yang menciptakan penghujat-penghujat baru. Mikana, Agatha, Edis teman-teman, Kiamat, Elia Miron. Ini murid-murid Sofiatul. Perangkat mereka, keperluan mereka, Sofiatul yang bantu. Data-data hujatan kepada Islam, Sofiatul yang supply. Jadi siapapun mau jadi penghujat, kalau sudah direstui oleh Sofiatul, maka karir kamu akan cepat. Perangkatmu akan dibantu. Data-data hujat Islam akan disuplai. Yang penting kamu jago bacot, kamu jago narasi, selesai. Pasti kamu akan jadi pemain kunci di antara Polikardus-Polikardus. Di sini Sofiatul mulai kesal teman-teman, lantaran orang-orang yang dia besarkan satu persatu mulai mengkhianati dia. Belum lagi serangan demi serangan dibuat oleh Rudi Iskariot, Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Ini membuat Sofiatul mau nggak mau mulai menyampaikan apa saja yang pernah dia bantu. Nah, ini menarik teman-teman. Seperti yang saya bilang, Sofiatul ini memegang kunci dari rahasia-rahasia bejat para Polikardus. Jadi kalau dia sudah bernyanyi, akan banyak fakta-fakta yang terungkap. Ini kalau kita bilang teman-teman ya, Sofiatul ini seandainya ditangkap dan dia mau bernyanyi, habis ini semua apologet Kristen. Karena hampir semua apologet Kristen, kebejatannya ada di tangan Sofiatul. Edwin Metatron si botak biadab, itu kalau macam-macam sama Sofiatul, habis itu teman-teman. Elia Miron apalagi, wah selesai teman-teman.
Sekarang saja sudah terbongkar. Siapa Elia Miron? Kenapa dia bisa kena penyakit HIV? Ya. Bayangkan teman-teman, bagaimana kalau Sofiatul yang bongkar-bongkaran? Ngeri teman-teman. Ngeri ya. Kita dengarkan bagaimana Sofiatul akhirnya mengungkap nih teman-teman. Mengungkapkan apa saja sih yang sudah dia lakukan, siapa-siapa saja yang sudah dia tolong dan sebagainya. Nah, ini seru teman-teman. Kalau udah bongkar-bongkar seperti ini kesukaan kita. Dan tentu saja langsung kita hadirkan ke hadapan kalian. Pernah saya jual data dia? Hah? Elia Maron itu paspornya di saya, ngurus visanya saya. Paspornya di Pak Lidara tuh visanya di saya. Waktu dia mau ke Amerika nih loh Bu, visa saya. Saya heran loh sama muridnya Iskariot ini. Coba ya teman-teman siapa yang tahu, nanti saya mau naik ke Komalnya, oke, saya mau jelaskan ini. Bikin panas aja si Rudy Iskariot ini. Saya udah gak pernah ngebahas dia. Masih dibilang katanya saya minta balik duitnya anak Batak. Sejak kapan kita minta balik duitnya anak Batak? Coba Fit, kamu tahu nggak waktu itu kondisi kejadiannya Fit? Waktu aku ngomong sama Rudy Simamora itu. Siapa yang tahu waktu itu? Ya. Saya peringatkan Rudy, saya bilang kamu udah pernah di penjara sekali. Kalau kamu masih aja seperti itu, ya. Aku bilang, kamu nanti bisa kena lagi. Istri anakmu nanti siapa yang ngurus? Bener kan akhirnya kena 2 kali di penjara? Sekarang satu lagi kena tuh siapa, Dedi Saputra. Saya barusan di WhatsApp. Setiap kali ada yang kena mesti minta bertolongnya ke saya. Saya udah bilang hati-hati di Indonesia. Jangan melakukan sesuatu kalau kalian nggak apa? Belum punya persiapan gitu loh maksud saya. Kok dibilang saya ikut campur? Pernah Fit, saya ikut campur ke komalnya teman-teman yang lain. Ngatur-ngatur komalnya orang, pernah? Minta jadi moderatornya aja nggak pernah kok. Betul nggak Pak Era? Pernah saya minta jadi moderatornya Bapak di sini Pak? Nggak pernah. Pernah saya ngatur-ngatur komal orang. Saya kalau nggak suka komalnya saya skip, saya nggak pernah masuk. Gitu aja. Ngapain saya ngatur-ngatur komalnya orang, komal-komal dia kok. Tapi fitnahan ini loh, heran saya sama si Rudy Iskariot nih, mulutnya bisa besar. Sejak kapan saya pernah minta balik? Duit orang Al-Hayat aja saya tutupi. Si Coki itu yang kemarin keluar-keluar memfitnah-fitnah. Minta berapa? Pertama minta 35 juta. Saya bilang kita nggak bisa. Terakhir minta 15 juta. Saya udah bilang sama Kiamat, kita transfer, kita kirim, kasih. Karena laptopnya dia itu ditahan sama Coki. Saya bilang kasih duitnya, kamu ambil balik laptop kamu. Kiamat bilang apa? Nggak usah Bu. Masa terus-terusan kita kasih duit, manja nanti kita kasih duit terus. Saya bilang nggak apa-apa. Dia minta 15, kasih gue bilang. Kita sudah approve, kita kirim duitnya, kamu kasih ke dia. Kalian tuh nggak bijaksana di dalam mengelola keuangan. 15 juta kita transfer habis 3 hari, coba bayangin teman-teman. Kita diem aja loh. Kita transfer Kiamat 25 juta, dibawa cuma 5 juta. Saya bilang yang 20 juta kemana? Saya nggak bawa Bu, kenapa kamu nggak bawa? Nggak pernah keluar negeri, dia nggak pernah naik pesawat rupanya. Pernah kita minta balik? Nggak pernah kita minta balik. Tapi yang di belakang-belakang kalian nggak tahu hal-hal kayak begini. Benar nggak Pak Tosi? Cuma saya kesel ya kalau kalian terus ngungkit-ngungkit, saya obral, saya buka sekalian loh. Ya. Saya nggak kayak Rudy ya, minta dana untuk rumah anak terang, tiba-tiba jadi rumah anak terong. Ingat ya, saya beli rumah pakai nama saya sendiri, pakai uang saya sendiri. Bahkan saya tidak minta donasi untuk rumah Apollo Jet. Dengar itu. Ya, pernah kalian dengar saya minta donasi, nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar pulsa? Pernah kalian dengar? Sembarangan kalau ngomong Rudy Iskariot. Saya tambahkan sedikit ya, Kak Sofi tadi ngomong. Nah, saya tiga hari yang lalu ya, Ibu Lina Wijaya itu telepon saya curhat. Ya, Ibu itu sekitar jam 1 malam beliau telepon saya.
Dia curhatnya seperti ini, masalah ini saya harus bongkar teman-teman ya. Dia telepon saya curhat kalau dia sakit paru-paru dan katanya berobat di mana, di Jepang. Saya bilang terus sekalian saya mau sampaikan ke Bang Ardi gini, kalau besok-besok misalnya saya sudah nggak live, saya sudah nggak ada kabar lagi, nanti kontak yang saya pakai telepon ini adalah kontak tim saya. Nanti mereka yang beritahu ke Pak Ardi kalau saya terjadi apa-apa. Nah, ketika saya tanya, kamu kenapa memang? Dia bilang, saya sakit paru-paru dan divonis katanya tinggal beberapa bulan lagi. Seperti itu. Saya bilang terus, yang berikutnya Bang Ardi, saya mau klarifikasi. Katanya itu difitnah sama Yuli. Saya bilang, saya nggak tahu karena saya jarang juga datang ke komalnya Yuli. Saya nggak tahu fitnahnya seperti apa. Boleh nggak kamu cerita Yuli fitnah kamu itu seperti apa? Gini loh Bang Ardi. Saya mau jujur ke Pak Ardi, tapi ini hanya saya ngomong sama Pak Ardi saja. Saya bilang oke. Saya pernah dilamar. Saya bilang, emang kamu masih cewek? Enggak, saya sudah punya suami Bang, saya sudah punya anak. Terus kenapa kamu dilamar? Katanya dia dilamar sama Murtadin, siapa lagi namanya ya. Itu dilamar melalui telepon, Murtadin tersebut dengan orang tuanya, katanya seperti itu. Saya bilang, terus kamu terima? Tidak. Terus, nah itu yang akhirnya video itu mungkin direkam sama anak-anak yang Murtadin itu, akhirnya di-upload dan disebar kemana-mana. Dia bilang, jadi kalau Bang Ardi mendengar itu video itu bukan suara saya. Ketika saya dilamar sama anak itu melalui telepon sama orang tua, itu bukan suara saya. Saya bilang terus, tapi betul anak itu lamar kamu melalui telepon, betul sama orang tuanya. Nah akhirnya karena lamarannya katanya ditolak, akhirnya anak itu katanya kembali jadi Islam, kembali mualaf lagi. Saya bilang, Lin, dia tahu nggak kalau kamu sudah punya suami dan kamu sudah punya anak? Dia bilang, saya nggak tahu Bang. Selama ini kamu hubungan dengan dia seperti apa? Karena saya sakit. Dia bilang segala urusan dia itu, segala urusan Lina Wijaya itu diurus oleh anak tersebut, ya kan? Nah, setelah 3 hari terus dia minta tolong ke saya untuk bantu selesaikan masalah Yuli sama Lia Kristen yang katanya ada fitnahan dari Yuli ke Lia Kristen seperti ini. Saya tanya, boleh tahu nggak itu masalahnya seperti apa? Karena saya nggak tahu. Terus dia cerita, katanya Yuli fitnah Lia Kristen dengan seorang pendeta yang katanya bertato. Itu saya dengar dari Ibu Lina Wijaya loh, 3 malam yang lalu. Saya bilang terus, saya bilang saya mencoba, tapi saya akan mencoba dengan cara saya sendiri dan saya bukan pribadi yang suka diintervensi oleh orang lain. Saya punya cara sendiri untuk bisa meredahkan. Dia bilang oke Bang, terima kasih. Saya bilang terus, siapa Kiai Murtad itu ya? Kiai Murtad dan itu Ibu Fadila juga dibahas sama dia. Nah, saya sudah nggak usah bahas yang lain. Yang penting, saya bilang yang penting kamu fokus untuk kesembuhan kamu. Nah, kemarin pagi dia itu WA ke Ibu Nefertiti. Ibu Nefertiti dan nama saya dibawa-bawa sama Ibu Nefertiti. Saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu yang saya difitnah ke Ibu Nefertiti itu, saya nggak tahu. Nah tadi malam jam 1 malam Ibu Nefertiti telepon ke saya klarifikasi. Bang Ardi, saya mau klarifikasi. Ada WA dari Lina Wijaya, dia minta uang untuk katanya ganti HP karena HP rusak. Tapi kenapa ya nama Roti Hidup itu dibawa-bawa? Hah? Nama saya dibawa-bawa maksudnya? Tentang saya punya hubungan pribadi. Saya bilang saya yang bawa. Coba Ibu ceritakan ke saya. Nah, Ibu Nefertiti ceritakan semua yang dia kaitkan nama saya dengan dia minta uang ke Ibu Nefertiti. Tidak lama kemudian Ibu Nefertiti telepon dia bilang, Pak Ardi boleh nggak saya sambung ke Ibu Lina Wijaya? Saya bilang boleh, biar kita selesaikan sekarang. Kenapa nama saya dibawa-bawa di saat dia minta uang ke Sis Nefer?
Teleponlah Nefertiti sambung ke dia. Nah, nomor yang Ibu telepon itu bukan nomor yang Lina Wijaya pakai telepon saya. Nah, begitu Lina Wijaya naik, saya diam saja sekitar 5 menitan itu dia ngomong. Dia bilang, "Oh, ini ada Pak Ardi juga, itu foto profilnya Pak Ardi." Nefertiti bilang, "Iya, saya yang telepon Pak Ardi tadi. Untuk masalah yang kamu WA ke saya." Terus saya ngomong, saya bilang, "Lin, kenapa Ibu Lina Wijaya, kenapa kamu bawa-bawa saya ketika kamu minta uang ke Nefertiti? Apa hubungan saya dengan masalahmu?" Dari situ dia nggak kondusif lagi, sampai saya maki-maki dia loh tadi malam. Pak, itu udah lama Pak. Waktu Elia Maren sakit, Elia Maren sakit juga. Dia minta dana kemana-mana, termasuk ke saya pada waktu itu. Dan saya tanya, saya transfer ke rekeningnya Elia Maren. Saya bilang Elia nggak bisa ke ATM karena kondisinya sakit. Difoto lah si Elia. Saya transfer ke rekeningnya. Butuh berapa untuk biaya hidup? Sekian katanya. Saya transfer pada waktu itu ke rekeningnya Lina Wijaya. Lalu setelah Elia bisa sehat, saya tanya, sampai nggak dana ini ke kamu yang saya transfer? Nggak sampai. Pada waktu nolong Elia Maren pun pada waktu dikejar-kejar, kita transfernya ke rekening Lina Wijaya. 15 juta kita transfer. Selamatin dulu Elia, keluar dulu dari situ. Kita bilang 15 juta itu habis Pak, 3 hari Pak. Nah, sekarang kasus pada waktu kita mau bawa itu Elia, ini saya nggak pernah buka ke umum ya. Jadi Lina itu fitnah saya terus. Kalau Anda lihat tuh di video-videonya, Sofia Al-Hayat itu nggak punya duit lah, ngambil duit lah, bla 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 bla. Everybody knows what happened, ya. Saya nggak pernah buka ini karena Elia. Pada itu saya bilang sama Elia, kalau kamu mau bawa perkara ini ke pengacara, kita biayain. Kamu cari pengacara, kita bayarin, bawa ini ke masalah hukum. Elia bilang nggak usah lah Bu, nggak usah sampai ke masalah kerana hukum. Lebih baik udah dibiarin aja, nggak usah ditanggepin. Ya, pada waktu kan dia kan bawa kasusnya Elia Maren yang terkena sakit itu loh, Bapak mungkin nggak tahu ya, terkena sakit dan sebagainya. Itu dia bawa ke publik, dia bawa Elia Maren lagi bete dan sebagainya, dia ungkapkan itu di publik. Saya bilang kalau kamu mau ajukan ini secara ranah hukum, kita bayarin. Kamu cari pengacara. Elia bilang gak usah Bu, ditutup aja, kita diam. Nah sejak itu saya diam. Lina Wijaya mau ngomong apapun diam. Jadi dia tuh jual kemana-mana pada waktu Elia Maren sakit minta dana Pak ternyata. Tapi Elia tutup ini Pak, karena bagaimanapun pada waktu Elia kan mikirnya pada waktu itu dia baik ya, suka nolong ya. Jadi pada waktu Elia kesulitan dia datangnya ke Lina karena saya nggak ada di Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi ketika ada sesuatu dengan Elia, mereka telepon saya jam 10 malam itu, 10 malam waktu Amerika. Sampai saya harus telepon kemana-mana untuk yang saya minta maki-maki tolong. dia itu, yang saya maki-maki dia. Pasti dia bawa-bawa nama Bapak. Yang saya Udah maki-maki pasti. dia itu, Pak Ardi, Bapak itu nggak tahu siapa dia yang sesungguhnya. Cuman selama ini saya nggak pernah mau ngomong. Orang di Al-Hayat bilang, Bu, tolong Ibu ngomong. Ini loh, si Lina Wijaya seperti ini, ke sini, ke Pak Bom Bom. Pada waktu itu saya suruh ngomong. Saya bilang nggak mau, saya bilang, kalau Tuhan masih mau pakai dia, ngapain saya mesti menjatuhkan dia? Nanti juga jatuh sendiri, saya bilang. bukan Saya disuruh ngomong, Pak. Fit. Kak Sofi tahan dulu, Kak Fit kayaknya salah paham. Bukan ngomongin Kak Fit. Tapi Memang dia itu fakta ngomong kok. ke Ibu Lina Wijaya, dia ngomong ke Nefertiti sama Beruang, kalau saya fitnah Beruang sama Nefertiti. Dia bilang, sejak kapan saya ngomong ke kamu seperti itu Lina? Dia bilang, bulan Agustus tahun 2000. Hah? Sejak kapan saya tahu nomormu di bulan Agustus tahun 2000? Bukankah kau yang cari nomor saya, terus tadi 3 malam yang lalu baru kau telepon saya? Sejak kapan saya ngomong ke kamu seperti itu? Buktikan itu. Kalau saya kalau saya fitnah Beruang lapar sama Nefertiti. Nah, tidak lama kemudian Nefertiti nyambung ke Beruang lapar. Terbongkar lah tipu-tipunya Lina Wijaya di situ. Dia bilang, kau yang telepon saya, kau curhat loh, kau dilamar orang. Setelah kau dilamar orang, kau fitnah orang lain, bawa orang lain yang gosipin namamu. Jadi Bapak baru tahu ya. Dia bilang, brengsek juga kau Lina. Saya langsung ngomong seperti itu. Ya jangan percaya Pak kalau dia bilang sakit dan ini dan sebagainya. Iya. Kita udah tahu lama itu. Bahkan saya herannya gitu, pada waktu dia ngancem, dia bisa telepon MUI. Elia Maren sampai ketakutan. Saya bisa telepon. Saya bingung kok bisa dia punya hubungan sama MUI. Ternyata dia mualaf. Yang namanya waktu itu langsung terbongkar kan, beberapa lama kemudian yang Metatron itu bongkar dia punya nama ada di
apa tuh namanya Masjid Istiqlal, bahwa dia mualaf, ada nama dia di situ. Sampai kita bingung, kok bisa kamu punya hubungan sama MUI itu loh? Dia ngancem loh Pak, membongkar alamat kita Pak. Tapi kita orang Amerika diam aja, karena ada banyak hal-hal yang harus kita tutup. Ngancem Pak di depan kami Pak, sampai Elia Meren nangis pada waktu itu. Saya bilang kamu tenang aja. Tapi semua itu kita tutup Pak. Ya, saya enggak mau lah, itu sudah berlalu, biar aja. Apapun yang dia omongkan itu sudah enggak berguna buat saya. Saya hanya geramnya Rudy Iskariot bisa buat video seperti itu. Dan buat saya itu pemfitnahan yang luar biasa. Ya, pembunuhan terhadap karakter saya yang luar biasa. Iya, memang pernah dimualafkan ternyata di Masjid Istiqlal, teman-teman. Makanya kita bingung. Sebelum itu kita sudah bingung. Kok bisa dia punya hubungan sama MUI? Itu loh Pak. Cuma kan selama ini saya nggak pernah ngomong-ngomong. Betul nggak Pak RH? Betul. Yang saya sampai maki-maki dia itu loh. Anda telepon ke saya, topik pembicaraan yang Anda sampaikan lain. Kok sekarang kau bawa-bawa nama saya fitnah Nefertiti sama Beruang Lapar? Setiap hari Beruang Lapar live saya datang di Komalnya kok. Saya bilang tanya Nefertiti itu sama Beruang Lapar, pernah nggak saya minta uang ke mereka? Pernah nggak saya seperti itu? Karena saya sudah maki-maki dia, ya sudah saya turun. Setelah mereka bertiga masih ngomong di situ. Fitnahnya luar biasa teman-teman. Sejak saya itu kan Pak Ardi kan tahu kan, dia bikin video-video tentang saya, tentang Sofia, tapi nggak pernah saya tanggepin, betul nggak? Iya. Saya nggak pernah menjelekkan nama dia di publik. Yang hampir 300 orang ini, teman-teman ingat ya, Lina Wijaya itu pernah dilamar melalui telepon, itu dia ngomong langsung ke saya. Dilamar sama laki-laki, katanya dia sudah punya anak dan sebagainya, punya suami dan sebagainya. Saya bilang kalau anak itu tahu kau punya suami, kenapa dia lamar kamu? Dia lamar kamu, saya bilang Lin, saya bicara dari sisi laki-laki ya. Saya punya keberanian untuk mengatakan perasaan saya kepada seseorang karena pasti ada lampu hijau. Itu saya bicara dari laki-laki, sebelum saya terjadi saya maki-maki dia itu. Sampai dia ngajak keluarganya untuk melamar kamu itu berarti. Setahu saya enggak Pak. Setahu saya mereka berhubungan seksual, kemudian direkam itu, lalu anak itu kecewa dan dia balik. Ada rekaman videonya semua, cuman saya nggak mau perhatikan hal-hal kayak gitu. Ada rekaman videonya tuh, anaknya ada kok, namanya siapa gitu, pakai nama siapa. Waktu itu pernah dibuka juga sama Metatron. Ada rekaman videonya Pak. Jadi mereka berhubungan seksual, lalu setelah itu ditinggalin. Jadi anak ini murtad, balik lagi jadi Islam. Nah si Lina minta balik sama dia. Videonya ada semua itu. Cuman saya nggak pernah mau follow hal kayak gitu karena buat saya itu nggak penting banget sih. Ya itu urusan pribadi dia lah. Saya sampai bilang, oh kau habis kau berhadapan dengan saya semua yang kau cerita. Nah ketika Ibu Nefertiti ngomong seperti itu, saya bilang Nefer, kamu percaya? Dia nggak kasih kesempatan saya ngomong. Saya bilang kau telepon saya itu kau cerita hal berbeda loh. 3 malam yang lalu kau telepon saya kok. Sejak kapan saya telepon kamu? Apa urusan saya dengan kamu? Telepon kamu bulan Agustus tahun 2005. Apa pentingnya kamu bagi saya? Itu busuknya si Lina Wijaya itu. Dan yang disampaikan oleh Metatron ini benar. Ya. Bahwa dia dilamar itu benar, bukan itu bukan fitnah. Karena Lina ngaku sendiri ke saya melalui telepon. Dan laki-laki yang dia ngaku yang katanya umur 20-an atau 22 atau 20. Yang dia ngaku katanya umur 20-an atau 22 atau 20. Yang dia ngaku di mute dulu ya. Katanya itu anaknya, itu ngakunya ke telepon. Tapi yang saya nggak terima, dia minta uang di Nefertiti, Ibu Nefertiti untuk ganti HP dengan modus dia fitnah saya. Jelein saya ke Nefertiti. Dia nggak tahu kalau Nefertiti juga ada simpan nomor saya. Karena Bu Nefer kita pernah tukaran kontak. Dia nggak tahu kalau Beruang Lapar juga simpan nomor saya.
Nah, Nefertiti telepon ke saya setelah dia kasih tahu semua cerita itu, bahkan ada screenshotan dari Nefertiti juga ke saya yang dia minta uang dan fitnah-fitnah saya itu di Nefertiti. Nefertiti kirim screenshotannya itu ke saya melalui WhatsApp. Setelah itu Nefertiti sambung lagi ke Beruang Lapar. Setelah ngomong, saya tidak selesai ngomong karena saya sudah terlalu emosi, saya sudah maki-maki dia, saya turun. Setelah mereka bertiga ngomong, Nefertiti telepon lagi ke saya, telepon lagi bertiga dengan Beruang Lapar. Mereka telepon, kita sudah tahu karakternya Lina Wijaya, ngaku-ngakunya adiknya Nefertiti. Katanya keluarga besarnya Nefertiti. Nefertiti saja nggak tahu dia seperti apa. Gitu loh. Jadi teman-teman yang Kristen, hati-hati dengan Lina Wijaya itu. Saya berpikir selama ini yang dia bilang dengan laki-laki itu, saya pikir, maaf ya, saya pikir mungkin itu berita yang nggak benar. Tapi Lina Wijaya ngaku sendiri ke saya bahwa dia dilamar sama orang itu. Omongannya macam-macam, Pak. Setahu saya enggak, malah laki-laki itu menghindari dia terus. Dia yang ngaku ke saya laki-laki itu lamar dia kok. Tapi katanya dia tolak. Setelah dia tolak lamaran laki-laki itu enggak bener lah, laki-laki masa itu masuk percaya. kembali ke Islam, katanya seperti itu. Nah, begitu saya ceritakan yang dia curhat ke saya tentang semua persoalannya, tiba-tiba dia teriak, hati-hati kamu Nefertiti dengan roti hidup itu penipu. Saya bilang, bangsat, kau yang curhat ke saya, kau bilang saya penipu. Yang menye-menye minta saya untuk mendamaikan Yuli dengan Lia Kristen, siapa kamu kan? Gitu. Sampai nama Ibu Fadila juga difitnah sama dia itu di telepon itu. Sama Kiai Murtad. Saya nggak tahu Kiai Murtad itu yang mana. Katanya sekarang sudah ganti nama Kiai Murtad dengan sholawat di pinggir jalan atau di pinggir jurang. Itu semua saya tahu dari Lina Wijaya. Oke, teman-teman sudah dengar sendiri ya. Sofiatul yang ngomong, teman-teman. Siapa itu Lina Wijaya? Apa yang pernah terjadi kepada Elia Miron, Ki Ahmad, Coki, dan sebagainya. Ini kita bahas dan analisa ya. Elia Miron, Lidara, paspornya ada sama Sofiatul. Terus, mau Sofiatul bongkar. Apakah Sofiatul ada masalah dengan Lidara? Karena setahu saya, walaupun Lidara ada di kubu Pak Bom, tapi Lidara tidak pernah menyerang Sob Katul ya, Sofiatul. Dan nama asli Lidara sendiri sudah dibongkar oleh Edwin Metatron. Namanya adalah Amos. Dan identitasnya kurang lebih sudah dikantongi juga. Terus, kalau kita bicara Elia Miron. Saya rasa Elia Miron ini orang yang paling gampang dijumpai di antara Polikardus yang lain. Karena sering gereja-gereja mengundang dia. Dan biasa gereja itu sebelum acara, itu flyernya sudah di mana-mana. Jadi misalnya Elia Miron 2 minggu lagi ada di gereja mana, dari sekarang kita sudah bisa tahu keberadaannya. Kita sudah bisa tahu di mana 2 minggu lagi dia akan khotbah. Jadi Elia Miron, saya rasa mau disebarkan paspornya juga, ya sudah gitu. Nama aslinya Michael kan gitu. Kita juga udah tahu teman-teman. Cuman kan kita nggak bongkar aja ke publik. Karena di Indonesia itu ada undang-undang ITE tentang doxing ya, membongkar identitas orang, itu nggak boleh. Bisa kena UU ITE dan dipenjara. Jadi yang saya tampilkan biasanya hanya informasi yang kita dapat dari channel lain ataupun hal-hal yang memang sudah ditaruh di media sosial. Nah, kalau itu diperbolehkan. Dan kita bersifat reaksi dan informasi doang. Terus, Sofiatul juga mengungkit mengenai bantuan-bantuan yang sudah dia pernah berikan kepada Rudi Simamora alias anak Batak. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta balik donasi tersebut. Karena Rudi Iskariot beberapa kali membuat konten
tentang Sofiatul yang suka mengungkit bantuan yang sudah dia berikan, dan yang kedua, meminta balik bantuan tersebut. Belakangan kita ada dengar ya, bagaimana Pak Bom Bom dan RK itu ditagih bantuan. Dan itu terucap di saat Sofiatul memang sudah kesal gitu kan. Kalian ini manusia nggak tahu balas budi, saya tolong kamu dulu. RK, kamu dulu pelayanan nggak ada duit, saya ngasih 2 juta gitu kan. Tapi apakah itu artinya Sofiatul minta kembali? Ya enggak. Itu kan wujud kekesalan dia. Di sini saya nilai secara objektif teman-teman ya. Jadi memang Sofiatul itu mengumbar bantuan yang sudah dia berikan. Apakah itu salah? Sekali lagi teman-teman, kalau di kacamata Islam itu salah. Tapi kan Sofiatul bukan Islam. Ini yang jadi masalah. Kalau di Islam, kamu mengumbar bantuan yang kamu berikan dengan tujuan supaya kelihatan hebat, supaya merendahkan orang yang kamu bantu. Itu jatuhnya ria, dan kalau niat kamu ingin menjatuhkan orang lain, itu jatuhnya dosa. Di Islam jelas, kalau di mereka kan nggak ada hukumnya. Jadi tentu saja Sofiatul mau diadili dengan hukum agama mana. Di kekristenan nggak ada nilainya itu teman-teman. Tanya aja sama pendeta-pendeta. Ada nggak nilainya? Enggak, udah dijamin kok. Terus Sofiatul juga mengumumkan dan memvalidasi ya, bahwa Deddy Saputra sudah ditangkap. Dan inilah yang dari dulu digaungkan oleh Sofiatul. Kalau mau menghujat, yuk ke luar negeri. Kan dari dulu promosinya seperti itu. Mau hujat Islam dengan bebas? Ikut ke Amerika. Ini salah Deddy Saputra. Menurut Sofiatul kan. Siapa suruh? Udah tahu di Indonesia, menghujatnya membabi buta lagi. Terus, dia mengatakan nggak pernah ya. Dia mengatur-ngatur komal orang, mengatur-ngatur orang yang pernah dia bantu. Sedangkan versi Rudy Iskariot, ya iya, selama kamu nggak ada masalah sama dia, selama nggak ada bentrok, nggak ada apapun lah yang membuat dia harus mengatur komalmu, betul, nggak akan dia urusin. Tapi di saat kamu nyinggung nama dia, kamu sudah beda pemahaman, di situ Sofiatul akan mengungkit perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Dan sekali lagi ya, Sofiatul memang nggak mengatur komal orang-orang yang dia bantu. Tapi dia akan mengungkit kebaikan yang sudah pernah dia berikan. Dan sekali lagi, dia nggak pernah menagih, tapi memang hanya mengungkit. Ini saya harus luruskan berdasarkan apa yang saya ketahui. Kiamat sendiri pernah dikasih 25 juta, terus 5 juta cuman yang dia bawa, karena nggak pernah naik pesawat gitu kan. Ketakutan dia bawa uang di pesawat. Dan ya inilah wong deso ini ya. Jadi norak. Nggak tahu malu. Kan Kiamat ini selalu gaya-gaya seakan-akan dia yang paling modern. Dia yang paling mengerti lah tentang dunia dan sebagainya. Padahal ini orang bukan siapa-siapa. Baru jadi siapa-siapa setelah hujat Islam. Karena memang di sebelah, kalau kamu jadi menghujat Islam, maka kamu akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang diperhitungkan, akan dianggap jagoan dan pahlawan. Terus Sofiatul juga mengungkit bahwa dia tidak pernah meminta donasi untuk rumah apologet, apalagi sampai minta-minta untuk beli pulsa dan listrik. Ya kita tahulah, Rudy Iskariot dan Pak Bom Bom punya catatan sejarah, ada jejak digitalnya, pernah minta kepada netizen untuk dibelikan pulsa serta token listrik. Bayangkan, token listrik dan susu anak ya. Rudy Iskariot pernah minta susu anak kepada netizennya. Kalau Sofiatul enggak. Nah ini cukup menarik teman-teman. Sofiatul memang nggak perlu minta yang sepele dan remeh-temeh. Karena organisasi yang ada di belakangnya sudah membackup dia dengan jumlah bantuan yang fantastis setiap bulannya. Selain untuk dia gaji, ada juga dana taktis yang bisa dia minta. Misalnya dia bilang, Bang, bos kirim 20 juta untuk Kiamat.
organisasinya langsung kirim. Dia punya kuasa seperti itu. Jadi memang gajinya sendiri sudah berlebih, ya. Gaji dari organisasi untuk menghujat Islam sudah lebih dari cukup untuk dia hidup. Terus yang kedua, saya juga bingung. Nggak minta donasi untuk rumah apologet. Memangnya Sofiatul punya rumah apologet? Kan nggak ada. Betul nggak? Kan nggak pernah ada dia punya rumah apologet. Yang ada rumah kumpul kebonya Edis. Dan dia ambil bagian di situ. Memang dia nggak pernah minta, tapi dia ikut mempromosikan Edis yang minta-minta. Edis minta ke sana, minta ke sini. Dia promosikan. Ini yang teman-teman harus garis bawahi lagi ya. Terus mereka bercerita tentang Lina yang membuat cerita seakan-akan Cecen lah yang mengejar dia, Cecen lah yang melamar dia. Ini kan ngawur ya. Dan itu sudah diluruskan juga oleh yang namanya Lani Ekowati ini, karena dia tahu betul lah. Semua yang dikatakan Lina Wijaya itu palsu, itu bohong. Lagi sakit lah, lagi berobat di Jepang lah, divonis sudah mau meninggal lah. Dari tahun lalu teman-teman, sampai sekarang nggak meninggal-ninggal, padahal dia bilang sudah kritis dan parah. Ini sudah 1 tahun lebih teman-teman. Saya ingat betul ya, sudah 1 tahun lebih. Buktinya nggak kenapa-kenapa juga. Inilah lucunya Polikardus ini. Menipu, membuat skenario dirinya sakit supaya dapat belas kasihan dan simpati. Mari kita doakan, semoga Lina Wijaya benaran sakit paru-paru dan divonis beberapa bulan lagi. Kita aminkan saja, kan doa dia. Dia pun seperti biasa menggunakan jurus mengarang ya. Padahal kita tahu dia yang sampai ngancam-ngancam mau bunuh diri dan ada videonya gitu. Ada videonya nangis-nangis gitu. Kalau dibilang AI nggak bisa buat kamu nangis-nangis sampai mukanya tuh jadi jelek seperti itu. AI itu apa ya, kalau udah efek muka, ketara. Mungkin 10 tahun lagi AI lebih canggih ya, bisa jadi gitu. Tapi untuk saat ini nggak bisa teman-teman. Ketara sekali kalau AI itu ada ekspresi wajahnya. Kelebihan manusia asli yaitu ekspresi wajah kita ini belum bisa ditiru. Terus Lina Wijaya juga pernah menjual Elia Miron di saat Elia Miron sakit. Foto Elia Miron yang lagi sakit, vonis sakitnya, itu ternyata disebarkan oleh Lina Wijaya, sekaligus meminta donasi kepada donatur-donatur Oten. Itulah kenapa yang namanya Lani Ekowati bisa tahu bahwa Elia Miron sakit. Dulu kan pernah dia bilang ya, pendeta jangan ganggu Elia Miron, dia itu sakit, kasihan gitu kan. Dan sakitnya adalah HIV. Memang teman-teman, orang HIV kalau nggak salah ya, waktu itu kita buka datanya di internet, selama dia konsumsi obat apa, dia bisa survive. Jadi obat itu bisa menekan pertumbuhan virusnya gitu. Itu kan virus ya, virus HIV itu. Jadi bisa ditekan untuk tidak berkembang selama mengkonsumsi obat setiap harinya kalau nggak salah. Dan Elia Miron melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada yang nanya, bang kok badannya nggak tambah kurus dan sebagainya, ya dia tekan. Menurut keterangan Lina Wijaya dan Agatha ya. Kalau kemarin cuma Lina Wijaya, mungkin kita ragukan. Ini ditambah Agatha, dan dua-dua orang ini adalah orang yang pernah tidur bareng. Ya, tinggal bareng dengan yang namanya Elia Miron. Tinggal satu atap, tinggal satu kamar malah. Ini cukup menarik. Semua donasi atas nama Elia Miron ternyata tidak masuk ke rekening Elia Miron. Semua masuk rekening Lina Wijaya, dan Elia Miron pun terkejut. Ternyata ada kejadian seperti itu. Ini mirip dengan Lidara yang menjual Ki Ahmad, Kiai Murtad ya, Daniel ke para donatur-donatur. Dan uangnya dia telan sendiri. Jadi memang mafia donasi itu adalah DNA dari Polikardus. Memang bawaan mereka tuh suka menggelapkan uang donasi. Mengerikan teman-teman. Dan Elia Miron pernah ya ditawari untuk melaporkan yang namanya Lina Wijaya, tapi saat itu juga dia sedang viral karena hujatan dia, sehingga nggak berani Elia Miron ke kantor polisi dan memilih ya sudahlah, jangan dibawa ke ranah hukum. Dan itulah yang dipegang oleh Lina Wijaya, karena dia tahu nggak mungkin Elia ini berani laporkan dia. Apalagi Elia ini kan
juga lagi terkena status hukumnya nggak jelas. Lagi terkena masalah juga, dilaporkan kan begitu. Dan Elia Miron itu pernah sampai nangis-nangis ya saat diancam oleh Lina Wijaya akan dilaporkan ke MUI. Nah ini cukup menarik ya. Elia Miron menunjukkan sisi kewanita-wanitaannya dengan menangis sejadi-jadinya. Padahal cuman diancam mau dilapor ke MUI. Saya saja sudah didatangi Polikardus waktu di perapat dicari, bahkan keluar fatwa dari pendeta besar ya, mendiang pendeta besar, menghapus segala, saya santai saja gitu. Karena sekali lagi saya yakin tidak mungkin sehelai rambut saya jatuh tanpa izin Allah. Apalagi kalau ada orang mau mencelakai saya, nggak mungkin terjadi ya tanpa izin Allah. Nggak mungkin teman-teman. Dan sekali lagi, inilah bukti iman kita dan berbeda dengan mereka, karena mereka cuma beriman di mulut doang, di video-video doang. Aslinya nggak ada iman mereka. Mereka aja nggak percaya Tuhan mereka bisa menolong mereka. Buktinya mereka kabur teman-teman. Buktinya mereka berusaha sendiri untuk menolong sesama Polikardus. Menolong diri mereka. Ini bukti yang nyata bahwa mereka memang orang yang tidak beriman teman-teman. Dan sekali lagi ya, ini makin seru kita lihat, makin panas teman-teman. Dan umat muslim tentunya kita jadi penonton yang baik saja. Kita jadi pemerhati ya. Karena inilah kado dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim di bulan Ramadan ini. Bahagianya kita teman-teman. Dan bagi teman-teman supaya Ramadan kalian semakin semangat, semakin segar tentunya untuk menonton bongkar-bongkar Polikardus berikutnya, saya sarankan untuk membeli Maudi Madu sebagai teman kalian dalam menonton diskusi dan juga bongkar-bongkar ini. Kita ada jual madu asli mulai dari 40.000 ya, jangan ditanya lagi, Bang itu asli nggak gitu ya. Silakan kalian baca testimoni, silakan kalian bandingkan dan sebagainya. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan berat setengah kilo ya, bukan 100 gram, bukan 200 gram, setengah kilo teman-teman, dengan harga 40.000, mulai dari 40.000, ada beberapa varian kita. Oke, link pembelian sudah ada di deskripsi video teman-teman. Dan sekali lagi saya mengajak teman-teman, hari Minggu nanti kita ada mengadakan sebuah debat, diskusi lintas iman, untuk menunjukkan kepada para penonton bagaimana diskusi yang baik dan benar. Debat ini mengangkat tema apakah Yesus benaran mati dan bangkit. Lokasi debat ada di Jakarta Pusat. Seat terbatas ya. Jadi kita hanya batasi penonton kurang lebih 20-an orang. Hari Minggu, tanggal 22 Februari 2026 ini, jam 8 malam teman-teman. Dan acara ini bisa terselenggara atas dukungan para penonton HMC ya. Dengan bangga saya katakan, kita membuktikan, walaupun kita sendirian, tanpa dukungan organisasi manapun, tanpa dukungan yayasan manapun, kita bisa membuat debat yang baik. Bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung agar debat ini bisa terlaksana, dapat disalurkan melalui nomor rekening Bank BSI 715-860-6245. Bantuan kalian sangat berarti bagi kami, dan kita akan usahakan minimal 4 debat offline di tahun 2026. Minimal itu ya. Karena hari Minggu ini sudah 1, bulan 4 kita ada 1 lagi. Bulan 4 akan ada debat menghadirkan Ustadz Yusuf PI yang sedang naik daun di dunia tok-tok ya. Kita akan tandemkan dengan Kores untuk debat di Jakarta juga. Dan tempat serta lawannya masih kita godok. Insya Allah, ya sekali lagi insya Allah bisa terlaksana. Semua atas izin Allah tentunya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.